Ya, ketemu lagi kita lewat podcast saya FJM AI ya. Kita pinter bersama teknologi AI ya. Jadi memanfaatkan teknologi AI sebagai referensi dalam menjawab problem-problem atau permasalahan yang ada saat ini. Di mana kita tahu saat ini problem yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia, ya bukan cuma bangsa Indonesia, negara-negara lainnya juga ya, yaitu ada krisis ekonomi ya, di mana kita lihat sebenarnya belum belum dalam kategori itu, tapi paling tidak ada masalah ekonomi di mana rupiah sudah anjlok sampai di 16 ribuan lebih, 16.450-an. Kemudian indeks harga saham juga sudah menyentuh level di 6.500-an. Nah, ini kan tentu apa signal yang menunjukkan bahwa ekonomi kita ya lagi perlu mendapat perhatian lebih serius, dan pemerintah sudah menjawab itu dengan melakukan efisiensi salah satunya yang dilakukan. Tapi paling tidak mari kita lihat bagaimana Indonesia sebenarnya pernah melalui krisis ekonomi ya. Ada tiga kali Indonesia melewati ya, yang tercatat pada saat Indonesia sudah berkembang di luar ya, zaman-zaman dulu, zaman perang. Tapi paling tidak di tahun 1998, tahun 2008, dan pada saat COVID melanda seluruh dunia ya. Ini terjadi krisis ekonomi. Nah, Indonesia bagaimana mengatasi krisis ini, juga negara-negara maju kita lihat bagaimana pada saat krisis ini terjadi, uh, uh, Indonesia dan negara-negara maju keluar. Apa yang dilakukan pada saat itu sehingga ada terjadi pemulihan ekonomi, dan mungkin ini bisa menjadi uh, apa bahan masukan atau referensi bagi pemerintah saat ini untuk bisa melihat dan memperbaiki kondisi atau menghadapi kondisi rupiah yang sedang anjlok, dengan demikian juga dengan indeks harga saham ya lagi tidak baik. Nah, kita lihat krisis pertama itu di tahun 1998 ya. Penyebab dan dampak itu ada pada saat tahun 1998 itu ada krisis moneter Asia ya, di mana penyebabnya adalah anjloknya rupiah, kemudian utang luar negeri membengkak, kemudian ada krisis politik pada saat itu. Nah, dampak daripada krisis moneter Asia di kita di apa bangsa Indonesia ini, bukan ini moneter Asia ini bukan hanya melanda Indonesia, kena juga Thailand, Korea Selatan dan lain-lain ya, tapi ini ya kena dampak ya. Di mana dampaknya itu kebangkrutan bank ya, PHK massal, inflasi tinggi, dan krisis sosial pada saat itu ya. Nah, sekarang bagaimana krisis moneter Asia 1998 itu Indonesia keluar dan juga negara-negara lainnya keluar ya. Kita lihat ya. Ini ya. Solusi krisis 1998 Indonesia dan negara-negara maju, yaitu Indonesia mendapat pada saat itu mendapat bantuan IMF, BLBI, kemudian restrukturisasi bank dan privatisasi BUMN antara lain yang dilakukan pada saat itu. Nah, ini apakah ini masih memungkinkan untuk dilakukan? Saya kira yaitu itu adalah tugas dan tanggung jawab daripada pemerintah. Sementara negara maju ya, setara negara maju juga mendapat bantuan, atau IMF memberikan bantuan ke Asia ya, di situ ya, negara-negara yang sebut saya Thailand dan Korea Selatan. Itu juga kemudian adanya stabilitas keuangan lebih terjaga ya dengan adanya bantuan tersebut. Jadi ini lebih, kalau saya melihat peran IMF pada saat itu cukup lumayan dalam mengatasi krisis moneter Asia pada tahun 1998. Nah, krisis ekonomi selanjutnya itu krisis keuangan global. Jadi ini krisis keuangan global ya, tahun 2008 ya, itu tahun 2008. Jadi seluruh dunia kena, yaitu penyebab dan dampak. Ya, penyebab dari krisis keuangan 2008 itu antara lain itu subprime mortgage di Amerika Serikat dan Lehman Brothers bangkrut, yaitu kita lihat ini motor ekonomi di Amerika ini bermasalah, itu bangkrut ya. Kemudian ini menimbulkan krisis ekonomi global. Kita tahu sekarang ini juga kan dengan ada presiden US yang baru ini kan, nah ini juga salah satu memberikan dampak. Kita lihat US ini termasuk negara yang
sangat berpengaruh dalam pencaturan naik turunnya ekonomi di satu negara ya. Itu dia sangat berperan ya, karena kita lihat kan salah satu jadi oke. Kemudian perbandingan strategi satu lagi solusi krisis COVID-19 Indonesia vs negara maju. Ya ini sudah disebut. Kemudian kita lihat juga pengetatan ekonomi. Apa itu mereka menjadi jera ya, ada efek jera. Kalau tidak ya kalau hanya mengembalikan dan tidak ada efek hukum ini ya ini juga tidak ada efek jera. Bahkan itu intinya para koruptor ini harus diperlakukan hukum yang betul-betul memadai kepada mereka agar supaya terjadi efek jerah ya. Ini memang ini salah satu poin juga yang harus kita lihat. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, kiranya boleh bermanfaat bagi kita sekalian. Sampai ketemu lagi.